Selamat pagi teman-teman semua. Pagi ini kami sudah berada di Gedung Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Sebelumnya salam kenal, saya Afis selaku perwakilan dari ALSA LCUB, dan pagi ini saya sudah ditemani oleh Bapak Wahyu Widayat selaku pengamat politik. Baik, bagaimana kabarnya Pak Wahyu? Baik. Alhamdulillah baik ya Pak ya. Baik, untuk sesi wawancara kali ini saya akan bertanya-tanya kepada Pak Wahyu sedikit mengenai sistem pelaksanaan pemilu di tahun 2024 gitu ya Pak. Baik, kita langsung masuk ke dalam sesi wawancaranya saja ya Pak Wahyu. Beberapa hari yang lalu mungkin sudah dengar secara sistem politik ini terjadi gonjang-ganjing. Karena apa? Di Pileg itu ada sistem terbuka dan sistem tertutup yang sempat di MK-kan sehingga 2 tahun baru beberapa hari tahu hasilnya, dan itu pun sangat berpengaruh. Belum di Pilpres. Pilpres ini sekarang kita dihadapkan rencana tiga calon presiden. Baik Pak. Nah, kalau sudah mengacu 3 calon presiden, kalau ini nanti betul-betul terjadi, tidak menutup kemungkinan apabila tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden yang memenuhi syarat mendapatkan suara 50% plus 1, maka akan terjadi pemilu putaran kedua. Baik Pak. Dan itu tentunya sangat menguras tenaga, dana dan sebagainya. Jadi hal inilah yang mewarnai pemilu 2024. Di Pilpres kita dihadapkan 3 calon presiden dan wakil presiden. Di legislatif ini ada pertarungan yang kuat antara paham yang menghendaki sistem pemilu proporsional tertutup dan sistem pemilu proporsional terbuka. Ya, kalau itu dilakukan sebetulnya juga bagus. Karena apa? Presiden terpilih nanti paling tidak ini akan mengadopsi 2 jaring aspirasi. Yang pertama, jaring aspirasi yang dibawa oleh partai politik pengusung, dan jaring aspirasi yang dibawa oleh para relawan. Baik. Yang notabene itu adalah perwakilan dari masyarakat yang mengusungnya, sehingga tidak terfokus pada arah dari partai politik pengusung. Di awal tadi saya sampaikan itu pengaruh daripada partai pengusung. Angka 20% itu sudah ideal. Karena apa? Partai politik yang tidak memenuhi angka 20%, maka dia tidak berhak untuk mengusung calon wakil presiden. Tentunya harus ada koalisi partai atau yang dinamakan kerjasama partai. Nah, disinilah peran penting daripada partai politik, sehingga masyarakat yang mempunyai niat untuk mendirikan partai politik. Karena apa? Partai politik ini dibiayai oleh negara, sehingga banyak masyarakat yang mendirikan partai politik bisa dijadikan sebagai ajang mencari sesuatu di sana. Baik Pak. Begini Mbak, Indonesia ini adalah negara republik yang pemerintahnya sistemnya republik yang menganut di demokrasi terbuka. Artinya demokrasi terbuka, bagaimana peran partai politik itu kalau tidak ada batasan 20%, bisa juga Mbak Evi ya, nanti suka sama saya bisa dicalonkan. Jadi nanti akan tidak ada batasan, calon presiden bisa melebihi target, sehingga bukan berarti lebih banyaknya calon presiden itu lebih bagus, enggak. Karena apa? Presiden yang mungkin disaring secara kualitas dan harus mempunyai kuantitas suara ya pendukung, ini
akhirnya partai kecil pun bisa mengusung calon gitu. Betul, Tapi Pak. kalau ada batasan 20%, ya beberapa partai politik maka dari berlomba-lomba tentang secara kualitas dan kuantitas. Baik. Kualitas calon yang dicalonkan, kuantitasnya bagus enggak? Baik. Punya kualitas seorang calon presiden yang bagus, tapi kualitas partai itu tidak mampu 20%, dia tidak akan bisa mencalonkan kan. Baik, Pak Wahyu. Ya, Baik. jadi menghindari itu. Jadi kita sebetulnya kalau sudah berbicara politik, arti dari pengertian politik itu adalah satu ilmu bagaimana mempengaruhi masyarakat. Untuk bisa mempengaruhi masyarakat secara optimal, dia harus bisa tampil sebagai public figure. Nah, pada sistem tertutup dulu, zaman Orde Baru, itu pun juga memakai vote voter. Artinya apa? Orang-orang yang mempunyai peran nama yang bagus seperti artis dan sebagainya. Ini dicalegkan oleh partai. Harapannya apa? Dengan itu bisa mendongkrak suara partai. Baik, Pak Wahyu. Maka dari itu kalau sekarang pengertian, oh banyak artis yang mencalonkan dan banyak artis yang jadi dan sebagainya. Itu sebetulnya satu perkembangan atau kemajuan politik sebetulnya. Baik, Pak Wahyu. Karena diakui atau tidak, seorang artis, pemain film atau apa, satu, jangan diremehkan. Dia secara ilmu psikologi sudah menguasai beberapa karakter masyarakat rendah, masyarakat kelas atas, menengah. Paling tidak di situ dia nggak banyak belajar kalau sudah masuk di fraksi yang dipilihnya gitu. Sebetulnya dua-duanya itu baik dan tidak baik. Dan dua-duanya itu sudah pernah dilaksanakan di negara kita. Pemilu sistem proporsional tertutup itu pernah dilakukan pada masa Orde Baru. Sehingga mindset masyarakat sekarang, wah kita akan dikembalikan seperti zaman Orde Baru. Banyak yang berpikir gitu. Terus secara hitung-hitungan kos politik, ada yang mengatakan sistem proporsional tertutup itu lebih ringan. Sebetulnya tidak beda, sama. Maka dari itu keuntungan dan kekurangan, kelebihan, kerugian dari keduanya itu ya nggak imbang lah. Umpama kita sekarang dipaksakan harus sistem proporsional tertutup pun nggak ada masalah. Baik. Terbuka nggak ada masalah. Wacana tentang perubahan sistem pemilu legislatif dari sistem pemilu legislatif proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup itu dimulai ketika ada beberapa orang warga negara mengajukan permohonan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi tentang undang-undang pemilu, dalam hal ini adalah pemilu legislatif, khususnya pasal yang mengatur tentang sistem pemilihan anggota DPR, baik DPR RI, provinsi maupun kabupaten kota. Para pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan pasal dalam undang-undang pemilu yang mengatur sistem proporsional terbuka menjadi sistem proporsional tertutup. Jadi itu alasan atau latar belakang munculnya wacana perubahan sistem pemilu terbuka dan tertutup. Untuk memilih anggota DPR, baik DPR RI, provinsi maupun kabupaten kota, seyogianya dilakukan dengan sistem proporsional tertutup. Mengapa? Ada beberapa alasan yang dapat kami kemukakan. Alasan yang pertama adalah alasan konstitusionalitas.
Alasan konstitusionalitas itu maksudnya adalah Undang-Undang Dasar, khususnya pasal yang mengatur tentang sistem pemilihan anggota legislatif DPR RI provinsi dan kabupaten kota, dikatakan di sana adalah pesertanya adalah partai politik. Berbeda dengan sistem pemilihan anggota legislatif DPD RI yang pesertanya adalah perseorangan warga negara, bukan latar belakang partai politik. Nah, atas dasar itu menilai dan memposisikan seharusnya undang-undang lex spesialis yang mengatur tentang sistem pemilihan anggota DPR RI provinsi dan kabupaten kota itu seyogyanya diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme setiap partai politik, karena partai politiklah peserta pemilihan umum itu sendiri. Nah, oleh karena itu, karena partai politiklah yang punya tanggung jawab ikut serta dalam pemilihan umum tersebut, maka seharusnya partai politik dapat mengusulkan kader-kadernya yang telah digembleng dalam kawah Candra di Mika partai politik itu yang telah dianggap layak, cakap, punya integritas, punya kemampuan untuk duduk sebagai perwakilan partai di DPR di seluruh tingkatan, maka sistem yang paling dekat dengan otoritas partai politik untuk menugaskan kader-kadernya di lembaga parlemen itu adalah sistem proporsional tertutup. Yang kedua, alasan filosofisnya, di mana alasan filosofisnya itu bahwa negara kita sudah terlanjur memberikan hak konstitusional kepada partai politik begitu besar. Presiden, wakil presiden hanya bisa diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Kemudian anggota DPR RI provinsi kabupaten kota juga hanya bisa diusulkan atau dicalonkan oleh partai politik. Dan oleh karena itu, karena peran dan fungsinya begitu besar, negara mengalokasikan APBN sangat besar. Untuk apa? Salah satunya untuk pembinaan partai politik. Ketentuan pemerintah mengalokasikan APBN kepada setiap partai politik adalah Rp1.000 per suara. Nah, anggaran dari negara yang juga adalah uang rakyat itu harusnya digunakan oleh partai politik untuk melakukan pembinaan kader-kadernya. Salah satu pembinaan kader-kadernya adalah kaderisasi untuk menyiapkan calon-calonnya agar siap ditugaskan di lembaga-lembaga legislatif, mengikuti pileg atau pemilu legislatif, atau di lembaga eksekutif mengikuti pilkada, atau bahkan mengikuti pilpres dan menyiapkan calon-calon presiden atau calon wakil presidennya. Nah, atas dasar itu seharusnya partai politik bertanggung jawab untuk menyiapkan sistem kaderisasi yang betul-betul melahirkan kader-kader calon pemimpin bangsa baik di pusat maupun di daerah. Oleh karena partai politik yang melakukan kaderisasi, melakukan pembinaan, melakukan penggemblengan dan lain-lain, maka partai politiklah yang paling tahu siapa kader-kadernya yang sudah siap dan belum siap. Maka atas dasar kepentingan partai politik untuk menugaskan kader-kadernya yang telah dikader dan dianggap telah siap itulah, maka sekali lagi sistem proporsional tertutup dianggap sebagai sistem yang paling mendekati pada tanggung jawab kaderisasi di dalam tubuh partai politik itu sendiri. Nah, di dalam sistem proporsional tertutup itu, partai politik tetap mencantumkan nama calon legislatifnya. Tetapi dia diberi nomor urut 1, nomor urut 2 dan seterusnya. Artinya rakyat tidak membeli kucing dalam karung. Karena daftar calon legislatifnya tetap diajukan oleh partai politik di dapil masing-masing. Hanya saja yang berjuang di dapil itu ketika sistem proporsional tertutup adalah partai politik, bukan individu perseorangan. Sementara sistem terbuka, yang berjuang dalam setiap dapil itu adalah individu-individu calon legislatif dari satu partai itu. Maka pengalaman pemilu legislatif dengan sistem terbuka yang terjadi adalah hampir di setiap partai politik terjadi kompetisi, pertarungan, ya bahkan rivalitas di antara caleg dalam satu partai. Akhirnya yang terjadi adalah merenggangnya kohesi sosial di antara kader partai, caleg di dalam satu partai, sering terjadi benturan dan bahkan bentrokan, dan acap kali terjadi money politik di dalam situasi praktek dan semacam itu. Kekhawatiran itu tentu tidak akan terjadi karena pada saat masa kampanye, ketika pemilu legislatif itu dilakukan sistem tertutup, maka yang akan turun bertemu rakyat adalah caleg-caleg dari partai politik itu sendiri. Ya, tidak mungkin logo partai, lambang partai bergerak berjalan sendirian, ya, tanpa ada media.
Medianya siapa untuk menyampaikan kepada rakyat apakah itu visi misi partai, tujuan perjuangan dan lain sebagainya? Medianya tetap adalah calon-calon legislatif dari partai politik itu sendiri. Jadi yang turun tetap adalah calon-calon legislatif dari partai politik itu. Sama dengan sistem pemilu terbuka. Yang membedakan adalah ketika terpilih. Kalau sistem pemilu terbuka, yang terpilih adalah berdasarkan mekanisme pasar. Ya, siapa yang suara terbanyak, ya dialah yang akan mendapatkan kursi. Tapi dengan sistem pemilu tertutup yang bekerja partai, kader-kader partai. Maka siapa yang menduduki adalah orang-orang yang memang betul-betul telah disiapkan oleh partai politik itu dalam kawah candera di muka pengkaderan, kawah candera di muka kepemimpinan dan lain-lain sebagainya. Jadi partai politik itu lebih bertanggung jawab ya untuk tidak memberikan calon-calon legislatif yang hanya mengandalkan popularitas, mengandalkan kapital, mengandalkan hal-hal lain untuk dipilih rakyat. Lagi-lagi karena partai politiklah yang paling tahu proses output dan outcome pengkaderan di setiap jenjang pengkaderan yang ada di partai politik itu. Jadi sekali lagi saya dapat memastikan kalau sistem pemilu tertutup dikhawatirkan interaksi calon-calon legislatif dengan rakyat terputus, justru malah lebih sebalik. Ya. Anggota partai politik akan lebih solid di mata rakyat, menunjukkan kekompakan, menunjukkan kerjasamanya. Ya. Tetapi kalau sistem pemilu terbuka, anggota partai politik yang menjadi caleg di satu dapil tertentu yang mempertontonkan konflik, mempertontonkan pertikaian, mempertontonkan hal-hal yang tidak elok di depan rakyat. Kenapa? Karena mereka saling mengedepankan kepentingan individu pribadi mereka masing-masing. Ya, sistem pemilu terbuka dia ideal dilaksanakan ketika negara itu telah sukses melakukan pendidikan politik kepada masyarakatnya. Suksesnya pendidikan politik pada satu masyarakat itu akan membuat masyarakat di negara itu dia betul-betul sadar akan fungsi-fungsi politiknya. Kesadaran akan fungsi-fungsi politiknya itu akan mengantarkan setiap warga negara untuk memilih calon-calon pemimpinnya, baik di lembaga eksekutif, dalam pilkada dan pilpres misalnya, maupun di dalam calon legislatif, di pemilu legislatif tentu saja. Mereka betul-betul mempertimbangkan aspek kualitas, aspek kompetensi, aspek integritas dari orang-orang yang akan dipilih. Tetapi sebaliknya, sebuah masyarakat yang belum sempurna pendidikan politiknya, dalam bahasa sederhana melek politik, kira-kira begitu, maka ketika ada pilkada, ketika ada pileg, yang ia lihat adalah faktor-faktor popularitas atau faktor-faktor lainnya yang membuat masyarakat memilih calon tertentu, tapi bukan atas dasar pertimbangan kualifikasi dari seorang caleg. Itu adalah faktor-faktor kekurangan daripada sistem pemilu proporsional terbuka. Rakyat memilih pada calon legislatif, pada calon eksekutif berdasarkan popularitasnya, tidak melihat dan menguji secara dalam apa kualitasnya, apa kompetensinya, dan bagaimana integritas terhadap calon yang akan dipilih. Belum lagi ketika ada bias di dalam proses legislatif itu, ketika ada calon-calon kepala daerah, calon-calon legislatif yang mengandalkan kapital. Gampangannya mereka membeli suara rakyat. Ini tentu sangat tidak baik, tentu sangat tidak kondusif, tentu sangat tidak menguntungkan bagi pembangunan dan peradaban demokrasi kita. Maka oleh karena itu sekali lagi bahwa sistem proporsional tertutup adalah sistem pemilu legislatif yang paling dapat dipertanggungjawabkan untuk menghadirkan dan menghasilkan calon-calon anggota legislatif yang memang betul-betul telah digembleng dalam kawah candera di muka partai politik itu dan dianggap layak untuk memimpin. Kalau ada kegagalan dari calon legislatif yang ditugaskan oleh partai politik itu, maka yang dihukum adalah partai politiknya. Pada pemilu besok jangan dipilih lagi. Begitu. Tapi kalau sistem proporsional terbuka, karena yang dipilih adalah individu, maka ketika anggota DPR itu gagal melaksanakan tugas-tugas konstitusionalnya, tugas-tugas representatifnya, tugas-tugas ideologisnya, maka partai tidak dapat memberikan sanksi teguran apapun kepada anggota DPR yang tidak berfungsi dengan baik itu. Tapi kalau sistem proporsional tertutup, karena seorang anggota DPR menjadi anggota DPR karena mandat partai setelah partainya dipilih oleh rakyat, maka partai dapat mengevaluasi ketika ada anggota-anggota DPR yang tidak cakap melaksanakan fungsi parlemennya, tidak cakap menjalankan fungsi keterwakilannya, tidak cakap menjalankan fungsi sebagai
instrumen atau sarana agregasi kepentingan rakyat, mengkomunikasikan kepentingan rakyat, menjembatani kepentingan rakyat, baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Pemilu 2024 harapannya para generasi muda, generasi Z dan juga generasi milenial harus sudah berani tampil ke muka. Bahwa masa depan bangsa Indonesia yang juga adalah masa depan generasi Z, masa depan generasi milenial itu akan ditentukan oleh politik. Karena politik adalah sumbu dari semua kebijakan negara. Tadi saya sudah uraikan, calon presiden, wakil presiden aja hanya bisa diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Tidak bisa lewat lembaga-lembaga atau organisasi lain. Sekali lagi, hanya bisa lewat partai politik. Anggota DPR, RI, provinsi, kabupaten, kota, menjadi anggota DPR, mengikuti proses pemilu legislatif, lagi-lagi hanya bisa dicalonkan lewat partai politik. Ketika mereka terpilih, mereka memegang kekuasaan legislatif bagi anggota DPR. Ketika presiden terpilih, presiden memegang kekuasaan eksekutif. Begitu juga gubernur, bupati, dan wali kota memegang kekuasaan kepala daerah. Nah, dua kekuasaan ini sangat penting menentukan kebijakan-kebijakan bagi masa depan bangsa dan negara. Yang saya ketahui itu tentang presidensial threshold. Ketika nanti ada calon presiden yang ingin berpartisipasi dalam pemilu mendatang, itu partai pengusung harus minimal memiliki 20% perolehan kursi dari pemilu sebelumnya. Menurut saya untuk saat ini cukup tepat ya, dikarenakan jika tidak ada presidensial threshold ini, saya rasa berarti itu setiap orang tuh memiliki kesempatan untuk menjadi atau mencalonkan dirinya sebagai presiden. Cuman kita tidak tahu track record secara jelasnya, karena ya dari nama-nama yang dia diajukan nanti itu ya orang-orang umum gitu. Kalau yang saya rasa tuh, jadi tuh orang-orang yang kita pilih tuh kita nggak tahu nih orang itu siapa aja, dikarenakan kalau yang saya ketahui dan yang saya baca berarti kan kita hanya memilih dari partainya saja. Saya rasa itu masih kurang lah, karena seperti yang saya sampaikan di awal tadi, jadi kita tidak tahu nih orang yang kita pilih itu dari partai itu siapa. Semoga dari pemilu mendatang nanti siapapun yang terpilih itu dapat mengemban amanahnya dan juga bisa mewujudkan lingkungan ataupun juga hal-hal yang ada di Indonesia itu bisa menjadi lebih baik dan juga bermanfaat untuk seluruh penduduk Indonesia.